Nah, soal menuliskan estimasi biaya ini, Nah, itu pengaruh atau tidak? Apakah kita buat besar-besar, atau kita buat pas-pasan, atau kita ya. buat lebih kecil gitu? Ya, kalau untuk pendanaan ya, rata-rata PKM untuk tahun ini maksimal 10 juta. Oh, begitu ya? Jadi saya sudah pesan ke mahasiswa, ketika kalian didanai 10 juta, tipsnya itu yang paling penting adalah harus minimal 70% dari dana itu harus diterima oleh mitra. Itu minimal. Apa maksudnya yang 70% itu? Baik biaya pembuatan alat dan lain sebagainya itu silakan minimal 70%. Adapun untuk administrasi pembelian kertas, misalnya kalian mau taruh konsumsi ya, nah, itu jangan sampai melebihi dari 10%. Karena ini tugasnya adalah kalian diberikan dana sekian, kalian tolong buat ini dananya, jadi harus sampai selesai biar mereka ini. Jadi 70% itu memang khusus dibuat untuk mesin minimal, sisanya itu untuk luaran karena mereka benar nanti akan buat jurnal. Jurnal ini kalau publish pasti dibayar juga. Luarannya itu salah satunya jurnal, kemudian salah satunya lagi adalah mereka ingin merencanakan mematenkan paten alat ini. Jadi kalau misalnya jadi mungkin kita teknik mesin akan ketambahan 3 paten ya dari mahasiswa dan tentunya dari pembimbing, dan itu juga butuh dana juga benar. Jadi mungkin sisanya 30% itu dihabiskan dengan luaran-luaran itu, misalnya publikasi media massa seperti itu. Atau beli kuota juga penting karena kan kita sering zoom kan. Itu yang jadi, kalau bagi saya itu yang paling penting ya dalam tahap ini ya. Komitmen soal dana ini nih. Kan banyak di luar sana atau mungkin sudah rahasia umum nih, orang mengikuti apakah itu PKM, penelitian, pengabdian, itu kan cari uang ya benar ya. Jadi terkadang prosesnya itu hanya formalitas, hasilnya asal-asalan, dokumentasi saja begitu. Jadi dalam hal ini kira-kira apa yang membuat Menir Fikri ini berkomitmen seperti itu? Kan Menir Fikri capek ini, paling dapat berapa lah. Nah, kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Kenapa tidak ambil aja dananya misalnya begitu? Oke, jadi terkait dengan capek dan kepandaian ini memang sering menjadi terkendala. Tapi bagi saya ya, karena saya dari dalam hati saya ingin melakukan ini, saya ingin membimbing mahasiswa. Di sisi lain teknik mesin masih merupakan prodi baru, jadi kami harus memperbanyak inovasi, prestasi biar nanti akreditasinya bisa melambung. Maka ini alhamdulillah masih diselesaikan dengan secara ikhlas, meskipun harus ada yang korban biaya, mungkin jauh juga dari keluarga, tetap untuk saat ini kami masih berjuang tadi. Tapi alhamdulillah setelah lolos 3 kemarin ya, dari kami mendapatkan penghargaan dari rektor ya. Rektor itu katanya setiap anggota PKM itu akan mendapatkan 1 juta per orang. Jadi satu tim. Kalau 5 orang jadi ada 5 juta plus pembimbing. Sudah reward ya. Ya, rewardnya. Jadi itu ya sudah. Tapi intinya bagi saya adalah adapun reward seperti itu mengikut. Karena juga ketika kami lolos PKM atas misalnya angka kredit kami di pengurusan pangkat apa itu otomatis langsung BKD ya. Iya, lagi BKD LKD kami dapat, mungkin mengurus jurnal juga atau paten, nama kami ada di situ, kami juga dapat situ. Jadi ketika kita harus memikirkan itu jauh-jauh, saya rasa itu. Jadi motifnya memang tidak uang ya benar? Ya, artinya motifnya itu memang semua uang butuh uang, ya, tapi bukan motif utama. Bukan motif utama. Yang penting bagaimana cara kita bisa meloloskan tim ini, tim Unima ini bisa lolos, karena sejauh ini Unima belum pernah masuk timnas. Dan ini adalah sejarah di mana Unima itu bisa lolos 10 tahun ini. Jadi bagaimana kedepannya budaya PKM ini biar kita lebih bangun lebih baik lagi tanpa dulu memikirkan hal-hal yang lain. Adapun kalau misalnya diberikan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya jangan sampai ini berhentilah karena kasihan seperti itu. Nah, terakhir Menir, kira-kira apa kiat atau tips yang khususnya bagi dosen saya kira ya, karena kalau dari sisi mahasiswa sudah ada tadi tips bagi dosen yang ingin lolos untuk PKM ini, kira-kira apa tipsnya atau kiat-kiatnya? Oke, jadi ketika teman-teman dosen nanti ingin mengikuti PKM ini, hal yang paling pertama dilakukan adalah dari dalam diri kita mau tidak membimbing.
Kita mau mendampingi, karena terus terang untuk saya tahun pertama membimbing itu ya, jadi boleh dikata saya bisa memberikan ya sekitar 50% waktu saya untuk mereka. Misalnya waktu di kampus lah, menunggu mereka berkonsultasi, dorang WA ke saya, ini laporannya, proposalnya tolong dikoreksi apa itu. Karena apa, semua ini harus dari hati. Kita harus ikhlas membimbing dulu. Setelah kita sudah ikhlas membimbing, kita membuat strategi. Strategi sejauh ini saya punya 2 strategi gitu. Yang pertama, saya membangun komunitas. Saya sendiri yang mengkoordinir mahasiswa. Itu yang tadi ya, Padepokan. Padepokan tadi. Padepokan. Nah, di Padepokan ini nanti saya mencari mahasiswa yang punya keahlian bagaimana membuat video, bagaimana mengambil fotografer, bagaimana nanti mendrakter, menggambar apa semua itu. Nah, itu saya himpun semua, saya pilih mereka yang terbaik, saya masukkan ke dalam situ, dan itu organisasi sudah diakui masih di tingkat jurusan. Nah, dari sinilah ketika proposal PKM ini nanti didanai, karena kan kita harus buat video, buat menggambar apa, mereka yang mengerjakan, tanpa harus membeda-bedakan mereka di tim situ atau tidak. Jadi harus kita bina. Jadi saya sudah tidak susah-susah lagi mencari tim yang akan membantu saya mengerjakan penelitian atau pengabdian dari dosen sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus merubah settingan mata kuliah yang kita ambil. Kayak saya, karena saya rata-rata mata kuliahnya itu adalah desain mesin, gambar teknik, proses produksi. Semua ini outputnya saya buat harus ada produk. Ketika harus ada produk, mereka harus mengajukan proposal terlebih dahulu dong. Jadi saya memberikan materi itu minggu pertama sampai minggu ke-8. Minggu pertama, minggu ke-8, pas minggu ke-8 itulah akhir mereka mempresentasikan proposal mereka. Dari proposal ini kita sudah bisa kelihatan, punya insting, oh ini bisa ikut PKM, oh ini tidak bisa. Setelah itu minggu ke-9 sampai minggu ke-14 mereka membuat proposal mereka ini, fabrikasi. Cuma karena sekarang masa pandemi, maka itu hanya tinggal tidak dilakukan. Jadi pada saat minggu ke-15 mereka harus mempresentasikan proposal mereka ini. Nah, disitulah nanti kita akan lihat. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita bisa menangkap ide mereka ini. Oh iya, mungkin ini betul idenya, tapi perlu dipoles biar lebih tajam. Kemudian yang kedua, di situ ketika mereka presentasi kita bisa melihat orang mana yang cakap dalam berbicara. Karena ini nanti PKM ini ketika lolos mereka akan dimonet, PKP 2 istilahnya. Jadi ketika dimonet, orang dari dosen-dosen dari luar Unimar yang akan menilai. Jadi ketika mereka kecakapan mereka berbicara bagus, itulah yang kami andalkan. Itu jadi ketua dia. Iya, jadi ketua. Jadi tidak selamanya tim misalnya apalagi yang 3 orang misalnya, biasa kan kelompok itu 3 orang. Jadi ketika sudah ada kelompok 3 orang ini dalam satu tim, misalnya proposalnya itu sudah masuk dan sudah 3 orang di dalam, kita tinggal melengkapi dari ilmu ekonomi atau dari jurusan lain, karena untuk membantu ke 3 orang ini. Itu tidak selamanya teknik mesin semua. Harus beragam juga ya. Harus beragam, berbeda angkatan. Jadi itu tadi tips sudah disampaikan oleh Menir Fikri. Jadi saya kalau secara pribadi senang sekali ya, karena memang kita sealiran istilahnya, sealiran sama-sama dosen lah istilahnya. Kita paham sedikit banyak, dan saya senang kalau mendengar cerita seperti ini. Saya pikir kalau saya pun senang, penonton yang juga mungkin dalam hal ini ada minat itu yang berkaitan dengan PKM. Ini banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh Menir Fikri ini, dan saya pikir kalau tidak melalui cara ini mungkin Menir Fikri ini rahasia lah, resep rahasia lah istilahnya Menir. Ini resep rahasia yang sudah disampaikan oleh Menir Fikri, dan semoga dengan tips yang disampaikan oleh Menir Fikri tadi, mana tahu juga akan berhasil bagi yang menonton gitu ya, bagi kita semua. Silakan dicoba. Jangan lupa support channel ini sehingga kami atau saya secara pribadi lebih bersemangat lagi membuat video-video edukasi lainnya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra bersama Menir Fikri mohon undur diri dari channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru.